Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanul kiram, jamaah Ar-Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas nikmat karunia-Nya yang banyak, kita telah masuk pada hari kelima dari siam kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang telah kita amalkan selama ini mendapatkan jaza di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang untuk selanjutnya, hari-hari berikutnya, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa kita melaksanakan puasa ini, baik wajibnya maupun sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan matur tentang memperbanyak istighfar di saat berpuasa. Ikhwanul kiram rahimakumullah, anjuran untuk banyak-banyak beristighfar di bulan puasa ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai doa-doa di antara sholat tarawih kita itu disuruh membaca istighfar, yang seperti kita baca di beberapa tempat ada variasi sedikit. Itu semuanya ada tuntunannya, cuma lebih ditekankan pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ada lafaz tuhibbul afwa fa'fu anna, sama artinya kami atau aku, ya, maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Lafaz ini hendaknya kita baca di antara salat-salat tarawih kita. Adapun penempatannya banyak selisih di antara ulama. Apakah setiap salam 2 rakaat kita membaca, ataukah setiap 4 rakaat, ataukah setelah sama sekali selesai salat tarawih kita baru kita membaca. Dipersilahkan, tidak ada ketentuan, tapi memperbanyak. Mereka yang memperbanyak membacanya di antara salat-salat itu lebih baik, karena memang kita hendaknya membaca atau melafalkan istighfar yang banyak untuk salah dan dosa kita. Bahkan Allah berjanji di dalam satu hadis qudsi, aku tidak akan menolak permintaan dari hambaku tentang ampunan, terutama mereka yang shaim, yang berpuasa. Sehingga kondisi kita yang sekarang sudah puasa pas, tinggal kita melafalkan untuk beristighfar. Adapun bentuk-bentuk bacaan istighfar untuk di luar sholat banyak sekali. Yang ringkas astagfirullah, ada ditambah lagi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah berfirman di dalam satu ayatnya, surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 35, "Wa man ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang bertakwa dan berbuat kebaikan, maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula sedih atau merasa sedih. Mereka yang takwa ini siapa? Yaitu orang-orang yang sedang mengejar ketakwaan seperti kita. Di dalam berpuasa ini, puasa kita la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa. Sehingga ketakwaan seperti itulah yang kita incar, dan dijanjikan Allah tadi, orang yang bertakwa itu tidak merasa takut, la khaufun wa la hum yahzanun, dan tidak pernah merasa sedih. Tapi kenapa kita berpuasa untuk mencapai takwa kok kadang-kadang kita masih sedih?
perlu dipertanyakan puasa kita. Ya. Sebab puasa yang seperti itu sudah katakanlah paten lah, sama dengan sholat. Apabila kita sholat pasti terjauh dari perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi saya sholat kok masih mungkar, ini perlu dipertanyakan sholatnya. Kalau rumusnya sudah benar itu. Karena Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi itu pasti itu. Kalau kita sholat pasti terhindar dari fahsya dan mungkar. Sama dengan halnya dengan puasa kita. Kalau kita puasanya dengan baik, benar, mengikuti tuntunan Nabi, insya Allah hasil akhirnya kita akan menjadi orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin inilah yang diharapkan tadi tidak akan pernah merasa takut, merasa gundah, merasa sedih. Karena setiap orang muttaqin tahu bahwasanya kondisi yang sedang dialami adalah kondisi yang sedang diuji oleh Allah. Jadi Allah yang mengendaki. Kita nyuwun sewu miskin, Allah sedang mengendaki kita miskin. Sakit, Allah mengendaki kita sakit. Lalu bagaimana? Apa Allah tidak sayang sama kita? Sayang. Justru karena sayangnya kita diuji. Ya? Karena Allah ingin mendapatkan kepastian daripada keimanan kita melalui ujian-ujian itu. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Dari dua hal itu, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsanu amala. Jadi diuji dari jenis katakanlah segala penyakit, kesusahan. Ada juga ujian-ujian senang, ya? Hartanya banyak, berlimpah, apa-apanya terkabul. Ini semua ujian. Jangan dianggap malah itu tidak ujian. Alhamdulillah saya hidupnya enak, berarti saya tidak diuji. Justru itu ujian. Bahkan ujian yang sangat berat adalah ujian keberhasilan, ujian kemapanan, ujian kebagusan. Banyak di antara kita nggak lulus. Tapi kalau ujian yang sifatnya susah, repot, ini malah justru banyak mengundang kita lulus. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Allah juga berfirman tentang istighfar ini di dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 3. Wa nistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Yang artinya hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Tadi ada istilah ampun dan bertobat. Artinya ulama mentafsirkan tentang surat Hud ayat 3 ini, sebelum kita melakukan tobat kepada Allah diawali dengan penyesalan. Karena Nabi sendiri berfirman, bersabda, sesungguhnya penyesalanmu adalah taubat. Jadi kalau kita sudah menyesal itu sudah unsur tobat sudah masuk, ya? Tapi kalau kita cuma beristighfar tanpa penyesalan, belum masuk malah, ya? Sulit untuk dikabulkan Allah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, aku berbuat salah, bagaimana aku? Istighfar. Tapi aku mengulangi lagi perbuatan salah, istighfarlah kamu. Terus Nabi sampai 3 kali mengatakan istighfar kamu. Dan Nabi menambahkan, sesungguhnya ampunan Allah melebihi daripada buih yang ada di laut. Sedangkan kesalahan kita insya Allah tidak akan melebihi itu. Jadi Allah tahu kalau kita itu tempatnya salah lupa, sehingga Allah sudah menyiapkan ampunan, ya? Menyiapkan katakanlah maghfirah kepada kita. Kita disuruh untuk beristighfar. Istighfar saja. Jangan ada istilah saya kayak sudah tidak diampuni Allah, dosa saya sudah mendeng-deng. Tidak, ada yang lebih berat dari kita, tapi Allah berkenan mengampuni. Mungkin ada di antara kita yang melakukan dosa-dosa yang kecil, yang besar. Cepat segera bertobatlah. Dan ini bulan yang paling baik untuk segera kita start untuk kebaikan, untuk pemutihan. Dan setelah itu bukan berarti kita boleh berbuat dosa, tapi justru setelah itu kita akan hidup normal
yaitu sebagai hamba Allah yang taat. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30, dilanjut dengan 31, yang 30 untuk laki-laki dan 31 untuk putri. Surat An-Nur surat ke-24 ayatnya 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Hendaklah kepada orang laki-laki yang beriman itu membatasi pandangannya. Hudu absarahum, menundukkan pandangannya, membatasi dan menjaga alat kemaluannya. Ini kalau kita bicara tentang hudu absarahum, artinya Imam Syafi'i menjelaskan memandang dengan penuh syahwat yang dimaksud. Tapi kalau cuma memandang begitu tidak, tapi memandang dengan penuh syahwat. Ini yang dilarang. Lalu bagaimana dengan putri, sama yang selanjutnya ayat 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfaduna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka membatasi pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Ayat ini 15 abad yang lalu. Lalu sekarang sangat relevan banget. Karena apa? Alat komunikasi kita inilah yang membuat malapetaka kalau tidak hati-hati kita. Alat komunikasi kita, HP itu membuat kita maju, membuat kita enak. Yang tadinya kita kalau ke kamar mandi atau ke WC membawa mushaf Al-Quran dilarang. Ya sampai sekarang tidak boleh. Tapi dengan adanya HP itu di dalamnya ada aplikasinya Quran, hadis, kita masuk ke kamar mandi membawa HP, nggak apa-apa. Sehingga jumhur ulama sekarang udah memutuskan HP tidak termasuk mushaf. Ini kan memudahkan kita, ya, memudahkan kita artinya begitu hebatnya Allah membuat kita mudah sampai-sampai kita ke terminal, kemana, ke rumah sakit, tunggu orang sakit, nggak perlu membawa mushaf yang tebel-tebel, cukup HP kita. Dan kita mau tanya apa saja alamat bisa di situ. Mau tanya tentang hadis, tentang Quran, tentang apa saja bisa. Tapi malapetakanya di situ juga ada maksiat, ada gambar-gambar seronok. Ya? Ini yang harusnya kita tinggalkan. Jangan sekali-kali. Nabi berwasiat, sekali pandanganmu tertuju kepada yang demikian itu sulit untuk mengelak karena setan telah membelenggu kita. Ya? Setan telah membelenggu kita sehingga melihat itu lebih enak daripada yang melihat lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Dan kepada anak-anakku harus kita jaga. Ya, sekali kita rusak sulit. Dan hati ini yang telah kotor demikian sulit dimasuki oleh nur cahaya ilahi. Nanti kita baca surat An-Nur, dipahami betul sebab surat An-Nur ini tentang itu, terutama di ayat 40 sampai 51. Ya. Jadi tentang cahaya Allah yang akan menghunjam masuk ke dalam dada kita, mentok, ya, tidak bisa masuk karena di situ ada kekotoran. Ya. Termasuk kekotoran yang di sini adalah seperti sifat-sifat hasud. Ya. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Di dalam masalah istighfar tadi, yuk kita perbanyak istighfar. Apakah kalau kita salah baru kita beristighfar? Enggak menunggu salah. Nabi SAW bersabda di dalam satu sabdanya, dia selalu memohon ampun kepada Allah, yang diriwayatkan oleh Bukhari 70. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim 100 kali. Artinya Nabi berkali-kali. Bayangkan Nabi yang tidak punya dosa, maksum, itu beristighfarnya sampai 100 kali. Mohon ampun kepada Allah. Kita mungkin kurang. Ya? Maka itu perbanyak. Mumpung kita di bulan Ramadan, bulan yang katakanlah bulan promo lah. Ya? Apa saja diganjari berlipat-lipat oleh Allah, kebaikan-kebaikannya, kita yuk beristighfar yang banyak. Ya? Misalnya habis sholat kita jangan bangkit, jangan pergi. Yuk beristighfar yang banyak. Ya?
Kalau di dalam tarawih tadi sudah disebutkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, apa itu bisa dibaca di luar tarawih? Boleh. Ya. Yang ada aturannya, jangan memasukkan sesuatu ke dalam ibadah kalau tidak ada tuntunannya. Tapi kalau di luar ibadah, pertanyaannya adalah apa? Larangan. Kalau tidak ada larangan terus. Ya. Sama dengan panjenengan mau doa di luar sholat pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, monggo kerso. Ya. Allah mendengar, Allah Tuhannya semua bangsa. Ya. Tapi kalau di dalam sholat ada aturan pembakuan kita harus begitu, nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Misalnya kita mau istighfar di luar sholat, ya istighfar astagfirullah. Berapa kali terserah. Ya. Apakah harus keras? Tidak harus keras. Ya. Lalu bagaimana pembacaan istighfar di dalam tarawih misalnya? Kok keras? Itu nilainya adalah tarbiyah. Tarbiyah adalah pendidikan. Kita sedang melakukan pendidikan sambil beribadah, sambil melakukan pendidikan. Maka itu ada di kalangan ulama seperti di masjid-masjid tertentu itu menggunakan Bilal. Ya. Misalnya Bilalnya membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut. Astagfirullah ikut. Boleh pakai Bilal, boleh. Sendiri-sendiri boleh. Tapi mafhumnya kita membaca untuk pribadi ya kita bareng-bareng. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu berapa kalinya juga tidak ditentukan oleh Nabi. Lalu kemudian sholat tarawih tadi diakhiri dengan doa yang lain juga boleh. Ikhwanul kiram rahimakumullah, mungkin yang perlu kita tegaskan di sini, sholat tarawih namanya saja tarawih, artinya santai. Ya. Kenapa kok jadi tarawih pada waktu Nabi masih sugeng? Nggak ada istilah tarawih, nggak ada istilah tarawih. Adanya sholatul lail. Jadi Nabi sholatul lail, Aisyah mengatakan di bulan Ramadan atau ghairu Ramadan atau di luar Ramadan, masna 2 rakaat, lalu beliau sering menambahkan sampai berapa rakaat, lalu kemudian menutup witirnya 1, 3, 5, 7, 9. Lalu kemudian Nabi melakukan itu sangat tumaknina, khusyuk. Sampai Aisyah menggambarkan, aku pernah melihat beliau sholat malam dimulai ba'dal isya. Kira-kira jam kita ya katakanlah jam 9 malam. Lalu kemudian aku bangun di tengah malam, beliau masih sholat asik dengan sholat malamnya. Dan 2/3 malam terakhir aku melihat beliau masih asik dengan sholatnya. Bayangkan jam 9 sampai hampir fajar, itu sholatnya Nabi. Sering dikisahkan oleh beliau, Aisyah, sering meninggalkan air mata di sejadah. Dia khusyuk, menangis, membaca ayat-ayat Allah yang mengkait tentang siksa Allah, tentang adab Allah. Beliau menangis, takut. Kenapa demikian? Karena beliau telah menyaksikan sendiri tentang hal itu melalui Isra Mi'raj. Ya. Lalu sahabat bagaimana? Sahabat sangat beriman kepada Nabi, sehingga apa yang dikatakan Nabi 100% dia percaya, sehingga takutnya juga sama. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut al-ulama, yaitu ulama. Ulama siapa itu? Ulama adalah orang yang ngerti. Arti ulama itu orang yang ngerti, dari kata dasar al-ilm, ilmu pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan namanya alim, jamaknya ulama. Karena dia ngerti tentang hukum-hukum Allah, dia takutnya luar biasa. Nggak main-main. Ulama yang makin ilmunya tinggi, dia makin tadaruk, makin takut sekali kepada Allah. Ikhwanul kiram rahimakumullah, mari kita perbanyak istighfar di sela-sela
Salat kita, waktu kita membaca Quran, setelah selesai kita beristighfar. Lalu kapan saja kita beristighfar? Bacaan istighfar banyak sekali. Ada yang membaca dengan istilah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa badika mustaqim. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bin ni'mati alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu bentuk penyerahan diri dari seorang hamba kepada Allah. Dimulai dengan menyatakan bahwasanya ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, yang telah menciptakan aku. Jadi kita sadar kalau kita adalah barang ciptaan Allah. Kalau barang ciptaan Allah, mau diapa-apakan saja, terserah Allah. Wa anna abduka, aku adalah hambamu. Kalau kita sudah tahu kalau kita hamba Allah, pastinya kita tunduk dan mengikuti perintah-perintah Allah. Ikhwanul kiram rahimakumullah, sampai kepada kalimat bahwasanya ya Allah, aku mencoba untuk bisa mentaati perintahmu dan meninggalkan larangannya itu. Aku mohon ampun karena tidak semuanya aku bisa lakukan. Jadi kita sudah menyadari diri kita kalau kita tidak mampu semuanya. Ya Allah, Engkau adalah tempat yang paling tepat yang bisa memberikan maghfirah kepadaku. Untuk itulah ampunilah aku. Ibu bapak yang kami hormati, membaca istighfar ada caranya. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 285 terakhir, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Jadi beristighfar itu dengan satu anggapan, satu kepercayaan kita. Saya setelah istighfar ini saya akan mati. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, kita akan dikembalikan kepada Allah. Bagaimana kira-kira orang istighfarnya orang yang akan menghadapi kematian? Saya punya kenalan seorang, katakanlah Pak Kaum lah kalau istilah kita, kaumnya Nusa Kambangan. Itu beliau sudah pensiun, itu sering menghadapi kalau ada eksekusi mati, dia disuruh untuk mendekati orang yang akan dieksekusi mati, diajarkan untuk beragama yang benar, sholat yang benar dan seterusnya. Dia membayangkan setiap orang yang akan dieksekusi itu tidak ada bentuk ketaatan, kekhusyuan seperti mereka. Sampai beliaunya sendiri kadang-kadang takjub. Kenapa terjadi begitu? Karena dia yakin tidak ada waktu lagi untuk hidup memperbaiki diri sekarang gitu mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hakikatnya kita sama, kita juga sudah dieksekusi. Kita sudah kena hukum eksekusi mati oleh Allah. Kita akan dimatikan sama Allah. Cuma bedanya dengan yang tadi saya ceritakan, yang tadi sudah ditentukan hari tanggalnya. Kalau orang sudah dihukum, pengadilan menentukan hukuman mati, itu masih ada jeda. Masih bisa mengajukan remisi, masih bisa mengajukan PK dan seterusnya. Nanti kalau sudah sekian bulan atau mungkin tahun, putusan Mahkamah Agung, itu pun masih bisa mengajukan perubahan gerasi kepada presiden. Dan nanti kalau presiden sudah memutuskan, insya Allah itu tinggal beberapa hari. Dan biasanya diawali dengan datangnya jaksa penuntut yang menuntut dia hukuman mati harus datang memberitahukan kepada si pesakitan tadi kalau eksekusi akan dilakukan tanggal sekian-sekian besok. Dan dia kondur, lalu itu teman saya itu yang datang, Abdul Makarim itu nanti dia memberikan nasihat-nasihat. Kembali lagi, kita sudah tahu kalau kula panjenengan sudah akan dimatikan Allah, pasti.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan ini yang berfirman Allah, bukan kata saya. Jadi pasti kita akan mati. Lah, matinya kapan ini bedanya dengan tadi nggak tahu. Tapi nggak tahu berdasarkan yang ada di sekitar kita. Dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya kematian itu adalah nasihat yang paling baik buat kalian. Kita dengar orang mati, kita layat, kita sering takziah, saudara kita, famili kita, tetangga kita, teman kita. Sama dengan kita. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang pakai sakit, ada yang nggak pakai sakit. Orang yang khutbah seperti ini mati banyak. Ya. Ada yang sedang wudhu meninggal banyak. Orang yang sedang sujud meninggal banyak. Kalau logika saya, mungkin panjenengan juga sama, dongnya lagi berbuat baik ya aja mati. Ya. Tidak, kematian itu hak prerogatif Allah. Apakah kita mau dicabut 1 hari lagi, 2 hari lagi, 2 tahun, 10 tahun, nggak tahu. Karena tidak tahu, harusnya kita spekulasi positif. Yuk kita sekarang saja bertobat. Siapa tahu ini adalah tobat yang terakhir dan insya Allah diterima Allah. Allahumma amin. Jadi sekali lagi bertobat, jangan mengulangi lagi dan menggantikan perbuatan yang baik. Syarat tobatan nasuhah. Itu di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Begitu kita salah, suruh disusuli, diburu dengan kebaikan. Saya tadi salah, cepat-cepat diburu dengan kebaikan. Kebaikan ditebarkan Allah di seluruh dunia, di bumi ini. Apa saja bisa kita buat untuk kebaikan. Ya. Tidak harus, maaf saja, nyumbang. Tidak, kebaikan tidak harus nyumbang tok. Ya. Kebaikan banyak kita lakukan. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, yuk saudaraku kaum muslimin, jamaah Rahman yang dirahmati Allah, mulai hari-hari ini kita jauhkan maksiat-maksiat. Ya. Apalagi kalau sudah tahu itu ke arah zina, jangan sampai kita dekati. Itu di dalam Al-Quran surat Bani Israel, surat Isra, surat ke-17 ayatnya 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Mendekati ini yang termasuk tadi hudu absarahu, menundukkan pandangan. Artinya jangan melihat yang tidak baik. Innahu kana fahisyatan wasa'a sabila. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Karena kalau kita lakukan tidak beda kita dengan binatang. Binatang adalah makhluk yang rendah yang diciptakan Allah. Sedangkan kita makhluk yang tertinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Yang terbaik. Jangan kita merendahkan diri dengan perbuatan itu. Wasa'at sabila, dan seburuk-buruk jalan kehidupan. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Kepada yang muda-muda, kok saya senang begitu misalnya berhalwat, berpacaran, jangan. Ada anjuran Nabi, ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'atha faltazawwaj. Hai orang-orang muda, kalau kamu sudah berkeinginan untuk berkeluarga aja, nikah. Nikah. Oh, nikah dini boleh oleh Islam. Bukan masalah dini dan tidak dini, boleh saja. Daripada melanggar aturan Allah, lebih baik kita mengikuti aturan Allah, nikah. Tapi ya mestinya bertanggung jawab. Artinya laki-laki misalnya memberikan nafkah. Apakah nafkahnya harus begini begitu? Tidak ada ukurannya. Di dalam beberapa hadis dikatakan, kalau kamu makan, beri makan istrimu. Kalau kamu berpakaian, beri pakaian kepada istri. Artinya ukurannya itu kalau kita bisa, bukan harus begini begitu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam berpuasa ini banyak tarbiyah yang kita ambil. Kali ini kita bicara tentang istighfar, untuk kita melakukan taubat di hadapan Allah, lalu tidak akan mengulangi lagi. Dan apabila ini kita lakukan, puasa kita benar-benar puasa yang berhasil insya Allah. Karena pada hakikatnya puasa mengantarkan kita kepada hamba-hamba Allah yang bersih.
melalui shaim ini. Karena shaim itu sendiri maknanya menahan dari perbuatan yang tidak baik. Maka dan Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, mungkin waktu yang selanjutnya adalah untuk tanya jawab. Bapak Ibu, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz, semoga bisa dipahami dan jika kurang jelas atau mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan kepada beliau, disilakan. Ibu, ada yang tanya Ibu? Ada, alhamdulillah. Ya, bisa. Nanti bapaknya nanti dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin mungkin Ustaz ingat saya dari Albert Ustaz yang menanyakan tentang pada waktu bulan Ramadan kan sudah ada sholat tarawih, kemudian sudah ada witir, sehingga apakah kita bisa di dalam waktu sahur kita melaksanakan sholat pagi? Ustaz menjawab bisa, tapi sholat mutlak itu ya. Yang saya tanyakan, apa sholat mutlak itu menurut saya pun ada hadisnya dan hadisnya sahih. Kemudian minimal berapa rakaat, maksimal berapa rakaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis itu disebutkan barang siapa yang memberikan makanan atau minuman untuk orang yang berbuka puasa, dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah sama kalau kita memberikan misalnya takjil untuk tarawih, kemudian makanan untuk sahur, maka itu termasuk yang hadis yang di depan itu yang berbuka. Kemudian yang kedua tentang berbuka itu, sekarang apabila ada orang yang non muslim, katakan dia tidak puasa, tidak sholat, tapi dia memberi makanan untuk berbuka, apakah dia juga mendapat pahala seperti pahalanya orang yang berbuka puasa itu? Itu masih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah. Yang pertama masalah sholat. Sholat ini kan masuk ibadahnya. Di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Artinya kalau kita mau melakukan sholat, entah itu sholat wajib, sholat sunnah, ya seperti contohnya, seperti Nabi. Dan di dalam tarikh, di dalam sejarahnya Nabi tidak melakukan sholat malam kecuali ya sholat malamnya itu tarawih kalau di bulan Ramadan. Dan istilah tarawih itu disebutkan setelah Nabi wafat. Waktu Nabi Sugeng nggak ada istilah tarawih. Gini kisahnya, nggih. Jadi Nabi sholat malam di hari-hari biasa, di luar Ramadan, sholat malam. Lalu rakaatnya itu tadi banyak. Nah, pada suatu ketika masuk Ramadan, Nabi mendirikan sholat malam. Karena rumahnya beliau itu di samping masjid, ibarat sini ya tempat wudhu ini rumahnya beliau, tempat wudhu di emper-emper masjid. Nah, tempat yang sebelah adalah tempatnya Abu Hurairah. Jangan dibayangkan masjidnya bagus seperti masjid kita. Tanah kosong pasir gitu, halaman, lalu Nabi bikin hemah, seperti kemah lah, bedeng. Lalu beliau orang miskin, ya, Nabi itu miskin, sampai wafatnya masih hutang, ya. Hutang menggadekan pakaian perangnya belum tertebus, ya. Jadi jangan dibayangkan Nabi punya rumah, punya AC ya. Lah itu Nabi keluar sholat ke masjid. Begitu lihat Nabi sholat, semua orang waktu itu, semua sahabat kalau lihat Nabi sholat ya ikut saja, enggak tanya niki sholat nopo, kalau sudah ikut saja gitu. Nah setelah ikut, begitu sudah salam-salam terus seperti sholat tahajud di bulan biasa. Lalu kemudian banyak yang ikut lagi, padahal sholat tahajud itu tidak dianjurkan untuk berjamaah gitu. Loh kok sekarang banyak yang ikut? Pada hari keempat, jadi setelah 1, 2, 3 hari keempat Nabi nggak muncul, ya, sengaja. Orang-orang pada nunggu, nggak berani negur. Hei Nabi, kok mboten medal? Nggak ada. Sudah diam aja, ditunggu sampai
Fajar begitu mau salat subuh, ya Rasulullah, aku menunggu engkau. Ya aku lihat engkau menunggu. Kenapa aku tidak keluar? Aku takut kalau ini kamu jadikan wajib. Artinya apa? Jangan kita rubah. Tarawih ya tarawih, salat sunnah. Ya seperti salat tahajud. Ini salat malam di bulan Ramadan. Maka itu hadisnya Aisyah mengatakan tentang bagaimana rakaatnya. Aku melihat beliau melakukan sholatul lail di bulan Ramadan atau ghairu Ramadan atau di luar Ramadan, masna 2 rakaat. Ya. Lalu setelah 4 beliau duduk dan berdoa. Dan kemudian dia berdiri lagi sholat 2 rakaat, dan setelah 4 beliau duduk untuk berdoa. 8 ya. Lalu kemudian beliau menutup witir. Witirnya bagaimana Aisyah? Dia kadang-kadang 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang itu tadi sampai 9. Ternyata setelah kita pelajari tentang hadis, yang 1 itu Nabi takut kalau kedatangan subuh. Ceritanya banget, anternya banget, khusyuknya sholat kepada Nabi sampai mendekati subuh. Ini bedanya sholatnya Nabi dengan kita. Ya? Kalau Nabi sudah sholat, tidak kelingan apa-apa. Sampai mendekati subuh dilingke pun ajeng subuh nggih nek awaken dewek nggih ora kelingan salat malah nggih. Jadi kalau Nabi salat ora kelingan apa-apa, gilirannya kita ndak kelingan salat, lupa nggih. Nabi begitu khusyuknya sehingga sampai ditegur, akhirnya dia menutup 1. Jadi 1 itu kalau kepepet sudah mendekati subuh. Atau beliau waktu itu perang di Tabuk mendirikan sholat witir 1 sebab takut kalau ada musuh dan cepet gitu. Kesimpulan kita sholat witir 1 udur kalau kepepet. Jenengan kondur dari luar kota datang sudah mepet sekali, cepet dahar untuk sahur, habis sahur mendirikan sholat tahajud. Bisa kemput seperti 11 rakaat, alhamdulillah tidak, sebenarnya langsung ditutup witir 1 rakaat. Lalu kemudian Nabi setelah witir dia berdoa. Sekali lagi, sholatnya Nabi hanya 1 macam, yaitu sholatul lail, yang kemudian kita kenal dengan istilah tarawih. Tarawih itu dari kata tarwihah, artinya banyak beristirahat. Karena Nabi sholatnya panjang, habis maaf saja 4 rakaat tadi doa, medang-medangan gitu. Ya kalau masjid Kauman mau mengadakan begitu bagus Pak, 4 rakaat medang-medangan gitu nggih. Nanti sholat lagi gitu nggih. Nah itu tarwihah. Kemudian panjang gitu. Lah kalau panjenengan mau sholat setelah sholat di masjid kita, biasanya masjid kita setelah sholat tarawih ditambah dengan sholat witirnya selesai. Begitu sholat malam kita selesai. Tapi kok saya ingin sholat lagi, namanya bukan sholat malam, bukan sholat tarawih, karena sudah ditutup dengan witir. Witir itu penutup. Sama dengan hadisnya Nabi mengatakan sesungguhnya maghribmu, sholat maghrib kamu, witir sholat nahar kamu. Jadi maghrib yang 3 ganjil itu menutup sholat nahar kita, sholat siang kita, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. 2, 4 kan ganep semua, diganjili dengan maghrib. Sedangkan isya kata Nabi belum ada witirnya, maka itu engkau selenggarakan witir untuknya. Kalau di luar Ramadan panjenengan tidak sholat sholatul lail, langsung sholat witir saja. Habis sholat isya kondur di rumah sholat witir. Witirnya yang paling disukai Nabi 3 ya, sholat 3. Habis itu kok ngelilir jam 2 jam 3 ingin sholat tahajud, boleh karena panjenengan memang belum sholat tahajud. Beda kalau sekarang kita sholat tahajud, sholat tarawih itu. Ngaten nggih? Dados tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada tuntunan dari Nabi setelah witir ditutup ada sholat tahajud lagi, tidak ada. Tapi kalau kita mau melakukan itu namanya sholat mutlak. Sholat mutlak hadisnya sahih karena Pak dilakukan kapan saja, kecuali 3 waktu yang nggak boleh kita lakukan untuk sembarang sholat, termasuk sholat mutlak. Kapan? Yaitu waktu matahari terbit. Yang kedua, waktu matahari di tengah-tengah, nggak ada ayang-ayangnya. Ya? Maka itu kalau sudah
tergelincir namanya ba'dal zawal, itu baru sholat duhur. Adzan duhur itu setelah tergelincir, begitu menceng sedikit sudah kita adzan duhur. Nah, kemudian sholat waktu mendekati maghrib, maka itu kalau masuk ke masjid mendekati sekali adzan maghrib jangan mendirikan sholat, itu waktu yang dilarang. Nanti setelah maghrib adzan boleh kita sholat, atau jauh hari sebelum adzan kita boleh sholat. Ini sholat mutlak dikerjakan berapa rakaat terserah, tapi semua sholat dua-dua, masna wasna, dua-dua. Lalu yang kedua tadi pertanyaannya apa, Bu? Pahala puasa memberi iftur kepada saudara kita. Artinya Pak, orang itu kan berpuasa, dia punya ganjaran, lalu kita beri makan kepada dia, kita dapat ganjaran seperti ganjarannya dia tanpa mengurangi ganjarannya dia. Artinya orang yang kita beri makan itu misalnya ganjarannya 10, dia tetap 10, tidak dikurangi, hanya karena kita beri makan. Lalu kita ganjarannya 10 tambah lagi ganjaran memberikan makan 10 seperti orang tadi. Ini ibaratnya angka ngoten nggih. Jadi artinya tidak mengurangi ganjaran mereka. Lalu bagaimana dengan orang non-muslim? Non-muslim tidak terikat dengan aturan kita. Apa dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau nyumbang, tidak mau nyumbang, itu tidak ada urusannya dengan kita. Artinya apa? Kalau Allah mau memberikan ampunan, memberikan pahala, itu haknya Allah, kita tidak tahu. Tidak boleh kita mengatakan tidak diampuni. Jangan-jangan dia diampuni. Belum tentu kita ini lebih baik daripada orang-orang seperti beliau yang kemudian nanti jadi mu'alaf. Banyak melalui proses-proses yang begitu kemudian jadi mu'alaf. Itu kisah-kisah mu'alaf itu kan banyak. Ada yang cuma dengarkan adzan, senang nyeteli adzan. Bahkan di Gombong ini waktu kami membina mu'alaf jumlahnya 28 orang dari warga Chinese. Itu awalnya cuma dengarkan Zainuddin itu loh. Pengajiannya Zainuddin Bustami, terus lama-lama dia kepingin syahadaten, akhirnya syahadaten jadi Islam. Jadi sekali lagi kita tidak memaksakan mereka, tidak minta. Kalau dia memberi cuma satu koreksi kita, apakah makanannya halal apa tidak? Ini yang penting. Kalau halal ya tidak apa-apa kita makan. Tapi takutnya kalau kita tidak halal, ya kalau takut ragu-ragu tinggalkanlah yang ragu-ragu untuk masuk kepada yang bayin, yang jelas. Ngaten nggih, Bu. Yang ketiga tadi apa, Bu? Oh, sudah, nggih. Oh, nggih. Termasuk memberikan makan untuk sahur, untuk berbuka sama, nggih. Untuk orang-orang berpuasa. Nggih. Nggih. Artinya fadilahnya banyak sekali membantu mereka. Bahkan nyun sewu yang membangunkan saja dapat ganjaran. Cuma caranya, Pak Bu, ini yang sering kami kritisi nggih. Menggugah orang sahur pakai loudspeaker, pakai salon, boleh, tapi jangan terlalu. Sebab apa? Hukumnya puasa itu bagi mereka yang sehat, yang marid ala safarin atau yang sedang berpergian, nggak puasa kan nggak apa-apa. Yang bepergian orang sehat tapi sedang berpergian, yang marid, yang sakit. Jangan-jangan tetangga kita ada yang sakit, ada anak-anak kecil yang nanti kalau terbangun malah ganggu bapak ibunya yang sedang bersahur. Jadi tolong, masa keliling pakai drum band gitu. Ada yang pakai semua tiang listrik dipukuli. Ini jangan begitu. Ada yang gembar-gembar sahurnya sudah seperti mamam saja nggih. Ya, ini enggak ada tuntunannya di dalam Islam, nggih. Seperti imsak. Imsak saja nggak ada dalilnya. Nyun sewu nggih, Pak Bu. Dalilnya imsak nggak ada. Loh, kok ada imsak? Itu saking kehati-hatian kita. Jangan sampai anak atau saudara kita ini kebablasan masih makan terus. Kalau zaman Nabi adanya adzan 2. Jadi ada adzan yang pertama adalah Abi Ummu Kulthum. Lalu yang kedua adalah adzannya Bilal bin Rabah. Kalau adzannya ini yang pertama masih jam makan. Tapi kalau sudah adzannya Bilal, kata Nabi, stop, kamu tidak boleh makan. Makanan yang di mulut gitu,
dikeluarkan. Itu yang maksudnya dimuntahkan, bukan yang di perut dimuntah-muntahkan, bukan. Yang di mulut masih ngunyah kok adzan keluarkan, ya. Keluarkan, berkumur. Sah enggak sah, ya. Jadi sekali lagi, yuk sebelum kita berpuasa yang baik ini, mungkin di dalam kajian-kajian kita ada yang sudah memberikan tentang fikih puasa, ya. Fikih puasa itu pahami sekali supaya kita tidak bingung. Makatan Ibu? Masih. Terima kasih Ibu, sudah cukup jelas nih. Semoga kita semakin mantap dalam hal. Ada pertanyaan lagi masih 9 menit. Ini Pak Edi dulu. Mbak Rahmat 9 ya? Masih 9. Ya, gitu. Oke. Ini melanjutkan pertanyaan dari ibu-ibu itu Pak. Iya. Jadi apa sih perbedaan yang lain sama sholat tahajud? Masalahnya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan hayya bersibuk berapa artinya ini bangunlah sholatlah bertahajud. Itu kan Rasulullah kayak diwajibkan untuk sholat tahajud bagi Rasulullah, tapi bagi umatnya kan tidak. Yaitu apa perbedaannya qiyamul lail dan sholat tahajud? Dan umpama ada qiyamul lail lain terus sholat tahajud lain, apakah umpama kita udah witir di sholat qiyamul lail, apakah boleh witir lagi di sholat tahajud? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan. Jadi ibarat barangnya satu, namanya macam-macam. Tahajud itu di dalam surat Isra 79 ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Hendaknya di tengah malam itu kamu bangun untuk mengerjakan tahajud. Tahajud itu maknanya adalah untuk melakukan sholat yang disengaja untuk memohon. Apa isinya pohonan, apa mohon yang di dalam tahajud? Yang paling banyak adalah mohon ampun. Jadi tahajud itu mohon ampun. Lalu kemudian Nabi mengatakan di dalam satu keterangan tentang sholatul lail, sholat malam. Ada lagi namanya yang ketiga adalah qiyamul lail. Ya ini yang kemudian diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, qiyam itu bangun. Qiyamul lail bangun di tengah malam. Akhirnya ada embel-embel kalau mau sholat harus tidur dulu. Kalau tidak tidur nggak bisa, karena apa? Ada pengertian qiyam bangun. Padahal qiyam itu terjemahan yang benar adalah berdiri. Qiyamul lail berdiri di tengah malam. Maksudnya berdiri apa? Masa berdiri domblong yang tidak sholat? Jadi 3 macam itu, qiyamul lail, sholat. Apa itu tadi? Sholatul lail juga sholat di waktu malam, yaitu barangnya sama. Lalu tahajud itu barangnya sama. Sama dengan sholat sunnatul fajr. Sholat sunnatul fajr itu sama dengan sholat sunnah subuh. Dikerjakan setelah adzan subuh. Kalau yang dikerjakan sebelum adzan namanya sholatul lail ini tadi. Kaitannya dengan witirnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi namanya saja yang berbeda, barangnya satu lah. Objeknya satu, yaitu sholat malam. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengerjakan sholat malam, tidak ada sholat witir 2 kali di satu malam. Terutama setelah kita sholat maghrib. Maghrib itu tadi witirnya siang, witirnya sholat siang. Setelah itu sholat isya nggak ada witir lagi kalau sudah dikerjakan 1 kali. Apa mau witir terus nanti bangun sholat tahajud, ya nanti berarti bangunnya kita sudah sholat tahajud saja, nggak pakai witir. Tapi kalau kita mau sekaligus habis isya nggak sholat lagi, tunggu nanti jam 2, jam 3 kita bangun untuk sholat tahajud, nanti ditutup dengan witir. Ngaten nggih? Lah sholat tarawih ini diajukan waktunya. Kalau kisahnya tadi setelah Nabi 3 kali ndak bangun, ada ndak ngumpul, lalu kemudian dia mengatakan takut dijadikan wajib. Setelah itu Nabi wafat, sholat sendiri-sendiri, karena sebagaimana sholat tahajud biasa di masjid dia datang sholat,
jam 10 malam, nanti datang lagi orang sholat jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1, terus begitu. Lama-lama Umar di era Umar Ibnul Khattab membuat satu keputusan, alangkah baiknya sholat kita mbok jadi satu berjamaah. Ya karena yang bicara Amirul Mukminin dan sahabat Nabi. Nabi merekomendasikan ya, siapa yang tidak mengikuti sahabatku laisa minna, bukan dari golonganku. Jadi sahabat itu terrekomended lah ya. Akhirnya mengikuti sahabat Nabi, kita dari sholatnya berjamaah sejak Umar bin Khattab. Lalu sholatnya berapa rakaat? Sejak itu rakaatnya bebas, yang tercatat sampai 72 rakaat. Lah sholatnya kenapa diperbanyak begitu? Karena ingin mengejar kualitasnya sama dengan Nabi. Nabi sholatnya 11 rakaat tapi kualitasnya udah mempeng betul. Nabi, lah kita ingin seperti beliau nggak bisa, ya sudah ditambah, ya, ditambah rakaatnya. Karena Nabi juga mengizinkan untuk menambah itu. Jadi ditambah itu dalam rangka mengejar kualitas. Gitu. Nah setelah itu ada perubahan di dalam sholat, terutama di Mekah Al-Mukarramah. Gitu. Di Mekah Al-Mukarramah tempatnya terbatas, walaupun kayak apa besarnya terbatas. Nabi pernah bersabda, doa yang paling baik dipanjatkan di saat kita sedang sholat. Jadi doa yang paling baik adalah di saat sholat. Aqrabu ma yakunu abdu ilallahi azza wa jalla idza sajada fa akhtaru doa idza dalika. Pengertian ini artinya di dalam sholat, setelah sholat. Akhirnya mereka banyak mengerjakan sholat terus kemudian berdoa. Lalu kemudian ada hadis lagi yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ya tabi'un, yaitu doanya apa? Sebaik-baik doa dipanjatkan adalah di saat dia bertawaf mengelilingi Ka'bah. Sejak itu banyak orang melakukan tarawih, doanya setelah 4 itu keliling 7 kali. Nanti tarawih lagi 4 rakaat, setelah 4 rakaat keliling lagi. Setelah itu baru witir. Wah, kalau itu dilakukan lama-lama manusianya banyak, ternyata tidak mampu Ka'bah menampung, akhirnya diputuskan ya sudah kembali lagi sholatnya kur-kuran seperti yang ada di tanah air kita, ya, 22 rakaat. Jadi kita pakai kur-kuran. Lalu yang 11 seperti Nabi, yang kur-kuran seperti sahabat, semuanya baik. Yang tidak baik yang tidak sholat. Ya. Jadi sekali lagi monggo Bapak Ibu semuanya perlu kita kaji. Maka itu saya mohon kepada Bapak Ibu tolong disebarluaskan, yuk pada ngaji, ya, pada ngaji, sebab amal itu harus dielambari dengan mengaji dengan ilmu. Kalau ilmunya ada nanti kita tidak bingung dan tidak madan-madani lah. Ngaten nggih Pak Bu. Mungkin ada pertanyaan sedikit lagi, masih ada waktu? Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya kita sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wa khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Ustaz untuk waktu yang Ustaz dapat untuk mohon berkenan Ustaz mengakhiri sebelum doa buka puasa. Jadi mungkin ada doa yang menurut Ustaz sangat bagus. Ini kita ucapkan doa agar habis doa buka puasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa doa yang kita sudah hafal mungkin nggih. Ada yang melafalkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang melafalkan dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Semua apa ada hadisnya? Ya semua ada hadisnya, ya. Hadisnya ada yang sahih, yang kuat, yang qat'i, ada yang lemah, ada yang palsu dan seterusnya. Dua tadi doanya, yang satu adalah hasan sahih. Sedangkan yang qat'i, yang sahih, yang terakhir dhahabat dhamma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ringkas nggih,
Nah, artinya apa? Dahabat dama wabtalatil uruq. Sungguh ya Allah telah basah seluruh uratku. Waktu kita minum. Dan ini dibacanya setelah kita berbuka. Setelah kita minum satu. Lah caranya Nabi berbuka gimana? Ini mumpung masih ada waktu. Nabi itu tunggu di muka makanannya seperti panjenengan ini sudah pas nih. Daharannya ada. Lalu kemudian begitu tanda sholat dimulai adzan misalnya, habis itu kita makan. Apa yang dimakan oleh Nabi? Kurma, tamarin yang rotub. Ngaten nggih Pak Bu? Insyaallah kita berdoa bersama nanti setelah kita makan nggih. Zahabat dhamma wabtalatil uruqu wattabatal ajru insyaallah.